ada satu kasur, di mana satu orang ini mimpi, dan dia dikasih pertanda. Tapi malah pertanda itu, yang bikin dia hidup sampai sekarang. Nah jadi kejadiannya tuh, di sekitar tahun 2016, sampai tahun 2017-an, ada satu grup gitu isinya 8 orang. Jadi anggaplah ada satu divisi di suatu perusahaan. Mereka dari Jakarta, dan ada dinas ke Papua, untuk perusahaan kantor. 8 orang ini. Di 3 hari sebelum mereka berangkat dari Jakarta ke Papua, ada satu dari 8 orang yang harus ke Papua itu, sebut aja namanya Viko. Viko ini mimpinya tuh, dia kebangun dari tidurnya, dan di situ kondisinya masih gelap banget. Di mimpi itu dia jalan ke kamar mandi. Terus dia ngaca di kamar mandi. Tiba-tiba pas dia lagi berdiri di depan kaca, kacanya tuh pecah, dan pecahnya mental ke mukanya dia. Pecahan kaca ini sampai nusuk-nusuk muka dan badannya Viko seketika. Dan dari situ, tiba-tiba Viko langsung kebangun dari mimpinya besokannya. Mimpinya Viko ini, dia ceritain ke satu orang teman kantornya, sebut aja namanya Randy. Diceritain, si Viko ini, mimpi aneh banget, kena pecahan kaca, segala macam. Di situ Randy bilang, kayaknya gua pernah denger deh, mimpi yang kaca pecah gitu maksudnya apa? Kayak ada maksudnya gitu. Jadi cobalah googling, arti mimpi kaca pecah, dan muncul, artinya itu katanya, bakal ada pertanda buruk. Terus di situ Viko mikir, kalau emang bener artinya bakal ada pertanda buruk, apa berarti bakal kejadian pas mereka ke Papua nanti? Nah di situ Randy bilang, amit-amit jangan mikir kayak gitu. Ya udah, gak usah bikin parnodas. Ya udah tuh, Viko juga gak ambil pusing lah sama mimpinya dia, kayak dibawa santai aja gitu. Akhirnya balik dari kantor, dia packing lah buat kebutuhan dia, selama di Papua. Karena bakal berangkat lusa kan, singkat cerita, hari berjalan baik-baik aja. Sampai di hari harusnya Viko, Randy, dan teman-teman kantornya itu, berangkat ke Papua, dimana berangkatnya tuh tengah malam. Mereka berangkat Senin jam 12 malam, nah di hari Minggu siangnya, Viko tuh ngabarin ke teman kantornya, kalau dia izin untuk neken set, dan gak ikut urusan kantor ke Papua. Viko ini ngakunya, dia tiba-tiba gak enak badan, padahal, sebenarnya, Viko ini mimpi, kalau pesawat kecil yang bakal dia, dan teman-teman yang naikin di Papua, itu hilang. Nah, di mimpinya Viko ini, dia tuh posisinya udah ada di dalam pesawat kecil, yang mereka naikin ke Papua. Tuh pesawatnya ini pesawat kecil, yang isi penumpangnya tuh 12 orang. Nah Viko ini posisinya duduk di paling depan, persis di belakang pilot. Kan ada pilot sama kopilot tuh, dia di belakang pilotnya, jadi Viko dipunggungin, gitu sama si kapten pilot ini, dan Viko bisa ngeliat jelas muka kopilot di seorang kiri depan dia. Nah pas mau lepas landas, tuh Viko ini ngeliat si kopilotnya itu kayak mukanya rada-rada panik gitu. Kelihatan si kopilotnya ini, kayak ngehalo-haloin berkali-kali, kayak lagi berusaha banget komunikasi sama orang yang ada di ATC, Air Traffic Control, yang di tower itu. Gak lama setelah itu, pesawat ini lepas landas, mulai terbang. Gak lama, Viko tuh sadar, di samping kanan dia. Ternyata ada satu orang penumpang, yang bukan orang kantornya dia. Kayak tadinya dia pikir satu pesawat ini dikarter buat 8 orang, dia dan teman-teman kantornya gitu. Tapi ternyata ada satu orang penumpang yang dia gak tahu nih, siapa. Nah penumpang ini tuh bawa bapak umurnya 40-an gitu. Viko nengok ke kanan, dia ngelihat orang ini, senyum-senyum ramah aja biasa gitu. Si bapak ini juga bales, senyum ramah. Tapi, abis si bapak ini senyum ramah, tiba-tiba si bapak ini pelan-pelan menghadap ke atas, tapi gak berhenti-berhenti. Kepalanya 180 derajat itu ke belakang, sampai lehernya itu ambil putus. Viko langsung menghadap ke belakang kayak ngejauhin badannya, dan gak mau lihat bapak ini dong. Dia teriak kencang banget, histeris saking takutnya, bener-bener teriak kencang banget. Tapi anehnya, di mimpi itu Viko ngelihat semua penumpang di belakang tuh kayak gak denger sama sekali teriakannya dia, seakan-akan dia teriak sendiri, dan ada di dunia lain. Di situ Viko coba buat pelan-pelan nengok lagi ke arah bapak-bapak yang ada di samping dia. Dan seketika penumpang ini, udah gak ada sama sekali di samping Viko. Kursi sampingnya tuh kosong gitu aja. Di situ Viko deg-degan banget sama apa yang barusan dialamin. Tapi gak sampai situ. Gak lama si Viko ini, ngeliat lagi ke arah kopilot yang ada di seberang depan dia. Si kopilotnya ini, mukanya kayak panik.
tapi paniknya jauh lebih panik dibanding pas pesawat tadi baru landas. Kali ini, bahkan kopilotnya tuh sampai teriak-teriak ke samping, ke arah pilot di sampingnya dia. Sampai si kopilotnya ini tepuk-tepukin bahunya si kapten itu. Viko ini nyoba buat ngeliat si pilotnya ini kenapa. Viko coba agak geser ke kiri sampai akhirnya kelihatanlah si kaptennya ini. Dan di situ si kapten pilotnya ini kelihatan lagi bengong. Mukanya tuh kosong banget padahal dia lagi nyupirin pesawat. Dan persis di depan si kapten pilot ini ada kepala bapak-bapak yang tadinya duduk di samping Viko, yang lehernya putus tadi. Di situ Viko takut banget, tapi gak lama. Viko ngeliat itu, di depan pesawat ada semacam lubang hitam gitu, dan pesawat mereka tuh terbang ke arah lubang itu. Makin lama makin deket, sampai pesawat itu masuk ke lubang itu, kaca depan pesawat pecah, dan tiba-tiba Viko kebangun dari mimpinya, dan bener aja, setelah Viko gak ikut ke Papua, dia lihat kabar dari TV dan dari grup kantor, ada pesawat kecil di Papua, setelah sempat ada masalah komunikasi. Pesawat kecil ini hilang kontak 2 menit setelah mereka lepas landas, dan pesawatnya gak pernah ditemuin sampai sekarang.